Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faisal Cenego. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial 6 hal dasar yang harus kita pahami dalam mempelajari WPS Office Spreadsheet di Android. Nah, yang pertama tentu kita buka dulu WPS Office-nya. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita cari tanda tambah. Ini tambah. Kemudian ambil logo S atau lebih tepatnya itu spreadsheet ya. Kemudian tanda tambah lagi yang paling atas nih. Nah, tampilan seperti ini yang harus kita lakukan adalah yang pertama, cara mengetik huruf dan angka ya. Biasanya kita tentu mengetik nomor dulu ya terlebih dahulu. Nah, kalau kita pencet seperti ini tidak muncul keyboard kita atau keypad yang di HP kita. Kita pencet saja gambar keyboard yang di bawah ini, maka akan muncul keyboard kita. Nah, setelah muncul kita ketik nomor. Saya tidak merapikan hurufnya, nanti ini hanya sebuah tutorial ya. Ini ada nama, kemudian langsung ke nilai. Nah, kemudian kita bikin di bawah ini PAI misalnya, kemudian MTK, kemudian B Indo, kemudian IPA dan IPS. Nah, cara mengetiknya cukup mudah ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita menggabungkan tabelnya terlebih dahulu. Ini ada dua tabel yang nanti bisa kita jadikan satu. Caranya cukup mudah. Kita blok ke bawah ya, kita pilih kotak kecil yang sebelah kanan ini ya. Kalau seperti ini kita pencet tahan, kita blok. Nah, kemudian setelah seperti itu, nah kita pilih yang seperti ini ya. Ini ada lambang seperti ini, kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih gabung, maka dia akan bergabung. Nah, kemudian ini juga bisa kita gabung, ini juga ke bawah, kita blok lagi. Oops. Nah, kita pilih gabung. Kemudian ini kita bisa satukan nilai ini ke samping menjadi judul yang di tengah dia. Kemudian pilih juga gabung. Nah, kita bisa membuatnya dia ke tengah seperti ini ya. Pilih ratakan teks ini ya, tekan rata tengah. Kemudian ini juga bisa rata tengah, ini juga bisa rata tengah. Kemudian itu yang cara dasar yang kedua. Cara dasar yang ketiga, kita membuat tabelnya lagi ya. Sebelumnya kita bikin nomornya terlebih dahulu. Berapa anak? Anggap saja 2 anak terlebih dahulu ya. Karena tutorial ini tidak panjang-panjang, jadi saya buat singkat. Nah, seperti ini kita blok dulu. Nah, setelah itu kita akan cari tabel ya. Ya, kalau di sini namanya batas ya. Nah, kita pilih saja ini yang di tengah. Yang di tengah. Nah, sehingga muncullah tabelnya.
Itu cara membuat tabel simple ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang kemudian yang keempat, cara menggeser besar dan kecilnya tabel. Karena seperti ini masih berantakan ya, kita bisa kecilkan bagian nomor. Caranya kita tekan pencet pada huruf A yang di atas nih, kemudian kita ambil garis 2 yang hijau ini, kita geser ke samping ya. Kita ulangi lagi ya, kita pencet A di atas, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah kemudian huruf B nya juga bisa kita besarkan. Nah kalau yang nilai biasanya huruf angka saja, kita bisa kecilkan semuanya. Ini juga nah ini kita bisa rapikan yang ini dengan cara pilih ini lagi, kita ketengahkan ya. Nah kemudian kita isi nama, kita pilih Tini Tono, nilainya 90, 80, 70, 80, 85, 78, 89, 90, 80, dan 70. Nah setelah seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah cara mengcopy atau menggeser tabel. Nah, ini sudah saya lakukan sebelumnya, tapi kita bisa ulang lagi. Nah ya, jika jumlah anaknya lebih dari 2 ini ya, kita bisa melakukan membuat nomornya ini menjadi otomatis akan berabjad nomornya ya. Caranya gimana? Kita blok ini dulu nomor 1 dan 2, kemudian jika muncul seperti ini, kita pilih isi di sini, muncul panah seperti ini, kita seret saja ke bawah. Nah, itu kalau jumlah siswanya sekelas 1 bisa lebih ya, kita sesuaikan saja sampai berapa banyak siswa kita. Kemudian itu hanya sebuah tutorial, tidak saya lanjutkan ya, jadi itu hanya tambahan. Kemudian kita masuk ke cara yang ke-6, cara membuat rumus dasar. Nah, rumus dasarnya adalah itu jumlah dan rata-rata. Kita bisa gabung ini. Ini juga. Kemudian kita bikin tabelnya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya kita ambil keypad kita, kemudian kita pencet sama dengan di sini. Ini untuk jumlah ya. Sama dengan, kemudian sum, buka kurung. Buka kurungnya di mana ini ya? Sebentar, saya mencari buka kurung, jadi ribet pula. Nih,
buka kurung, kemudian kita pencet sini, kita ambil kotak biru kecil sini, kita geser sampai ke IPS, kemudian tutup kurung, kemudian kita pencet enter atau kita keluar dari kotak ini, maka dapat jumlahnya. Kemudian jika seperti ini, cara mudahnya kita ambil kotaknya. Ini kebetulan hanya 2 siswa, kalau kita banyak nanti kan susah. Jadi cara menjadikan jumlahnya otomatis, kita pencet ini sekali, jumlah yang sudah jadi ini, kemudian kita pilih seperti tadi ya, isi, muncul panah 4 buah ini, kita ambil ke bawah, kita seret ke bawah. Itu jumlahnya akan otomatis menyesuaikan jumlah nilai yang di sebelahnya ya. Kemudian rata-rata, gimana rata-rata? Rata-rata adalah jumlah dibagi dengan banyak nilai. Karena nilainya sini ada 5, berarti caranya adalah sama dengan jumlah ini dibagi dibagi 5. Itu rumusnya ya. Jumlah ini kebetulan berada di H3 ya. H3. Jadi sama dengan H3 dibagi 5, maka hasilnya 81,4. Jika sudah jadi satu nilai atau rata-rata di sini, kita bisa lakukan seret seperti tadi ya. Kita pencet sekali di kotak ini, pilih isi, kemudian seret ke bawah. Oke. Itulah tadi rumus dasar ya pada tutorial kali ini ya. Sudah berjumlah 6 cara dasar yang saya jelaskan. Mudah-mudahan cara ini bisa membuat teman-teman lebih pandai dalam memakai WPS Office Spreadsheet ya. Jadi dalam bekerja lebih mudah, jadi nggak kaku lagi ya. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.